Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Allah Bapa yang Maha Kudus, saat ini kami datang kembali menghadap Bapa. Kami mau membawa korban syukur kami di dalam pujian penyembahan kepada Bapa di surga. Kuduskanlah kami ya Allah. Layakkan kami di hadapan-Mu ya Bapa, agar penyembahan kami boleh sampai di takhta-Mu yang maha tinggi. Haleluya, kami mau menyembah. Mari katakan Bapa yang Maha Kudus. Bapa yang Maha Kudus, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Mari katakan bersujud, bersujud, menyembah, menyembah di hadirat-Mu. Oh, Bapa yang Maha Mulia, Bapa yang Maha Mulia, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Katakan layakkan, layakkan hidupku, hidupku menyembah Bapa. Ku bawa korban syukur, ku bawa korban syukur di dalam penyembahan, di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi, katakan penyembahan, penyembahan yang menyenangkan-Mu. Yes Lord, kami mau menyenangkan Bapa. Mari katakan Bapa yang Maha Mulia, Bapa yang Maha Mulia. Oh, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Katakan kepada Bapa, layakkan, layakkan hidupku menyembah Bapa. Ku bawa korban syukur, ku bawa korban syukur. Haleluya, di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi penyembahan yang menyenangkan-Mu. Ku bawa korban syukur, korban syukur. Yes Lord, di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi penyembahan yang menyenangkan-Mu. Mari katakan sungguh-sungguh ku bawa korban syukur, ku bawa korban syukur, korban syukur di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi penyembahan yang menyenangkan-Mu. Penyembahan yang menyenangkan. Katakan penyembahan yang menyenangkan-Mu. Inilah korban syukur kami ya Allah. Kiranya itu boleh menyukakan dan menyenangkan hati-Mu. Haleluya.
kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, saat ini kembali kami ada di hadapan-Mu ya Allah. Kami menduduk diam di dalam hadirat-Mu, dan kami mau menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami, sebab kami memerlukan firman-Mu ya Allah. Urapilah hamba-Mu untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu seperti yang Engkau kehendaki. Dan hamba percaya, firman-Mu itulah yang akan memberkati setiap kami, mengubah kami, memulihkan kami, membentuk kami, menjadi pribadi seperti yang Engkau kehendaki ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup sebagai orang percaya, tentu ada begitu banyak orang yang ingin supaya mereka bisa hidup dalam berkat-berkat Tuhan. Semua orang ingin supaya selalu dicukupkan oleh Tuhan, sehingga mereka bisa hidup menikmati berkat Tuhan. Kalau harus jujur, banyak orang mau mengikut Tuhan demi hal yang satu ini, ya. Mereka ingin supaya hidup mereka diberkati oleh Tuhan, supaya mereka hidup tidak berkekurangan. Dan tentu ada juga yang lebih daripada itu, saudaraku, karena ada banyak orang yang mau percaya kepada Tuhan, karena mereka ingin hidup di dalam kelimpahan, hidup penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Saudaraku, disinilah kita harus benar-benar sadar bahwa percaya kepada Tuhan itu bukan sekedar supaya kita bisa hidup penuh dengan berkat Tuhan. Lalu dengan berkat Tuhan itu kita bisa hidup menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Saudara, ketika kita percaya kepada Tuhan, maka kita harus melihat dan mengerti tujuan dari percaya kita secara benar. Perhatikan itu. Dan tujuannya itu adalah supaya di dalam Tuhan kita terus diubah. Di dalam Tuhan kita terus dibaharui. Di dalam Tuhan kita terus dibentuk, terus bertumbuh menjadi semakin dewasa secara rohani. Supaya pada akhirnya kita semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Lalu kita hidup hanya untuk melakukan kehendak Tuhan di sepanjang umur hidup kita. Jadi kita tidak boleh memiliki pemahaman yang salah tentang kehidupan kekristenan yang benar sebagai orang percaya. Saudara perhatikan itu. Karena kalau kita hidup sebagai orang percaya, itu berarti kita harus menetapkan hati. Saya ulang sekali lagi, kita harus menetapkan hati untuk hidup dalam ketaatan penuh, melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga. Orang percaya itu harus hidup dalam ketaatan, sebab cerminan kehidupan orang percaya itu adalah hidupnya yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus hidup di dunia ini dalam keadaannya sebagai manusia, Tuhan Yesus hidup di dalam ketaatan, melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga di sepanjang umur hidupnya selama masih ada di dunia ini. Jika demikian, sebagai orang percaya, seharusnya kita juga mengikuti jejak hidup yang seperti itu. Hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga selama kita masih hidup di dunia ini. Tujuannya hanya satu, supaya pada akhirnya kita ditemukan sebagai pribadi yang berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Sebab jika tidak, hidup kita tidak layak di hadapan Tuhan, saudaraku. Yang harus kita pikirkan, yang harus kita perkarakan dengan serius, firman Tuhan telah mengajarkan kepada kita, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya?
Kalau dikatakan apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, artinya apalah gunanya kita memperoleh kelimpahan hidup, kekayaan, kemewahan yang kita miliki. Lalu kita bisa hidup menikmati dunia ini, tetapi pada akhirnya di ujung kehidupan kita nanti, kita akan ditolak oleh Allah. Yang firman Tuhan katakan akan kehilangan nyawanya. Jadi sekarang kita harus memilih. Yang pertama, kita mengikut Tuhan supaya bisa hidup menikmati berkat Tuhan. Hidup menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Tetapi di ujung kehidupan tidak dikenal oleh Allah. Atau yang kedua, kita mengikut Tuhan. Kita hidup dalam ketaatan, melakukan kehendak Allah Bapa di sorga di sepanjang umur hidup kita. Lalu ketika kita menutup mata, kita akan dikenal sebagai anak-anak Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Mari kita pikirkan akan hal ini. Tidak banyak orang yang mau menghayati akan hal ini, saudaraku. Kenapa demikian? Karena mereka tidak pernah memikirkan suatu kengerian yang sangat dahsyat ketika di kekekalan nanti harus diperhadapkan pada suatu realitas yang tidak dapat dihindari, yaitu tidak dikenal oleh Allah dan harus terpisah dari Allah. Ini sangat mengerikan, saudaraku. Kalau kita mau menyadari akan hal ini, maka kita tidak akan pernah mempersoalkan lagi apakah sebagai orang percaya kita harus dipenuhi dengan berkat-berkat Tuhan atau tidak. Sebab tujuan hidup orang percaya itu hanya satu, supaya pada akhirnya bisa tinggal bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaannya, diakui sebagai anak-anak Allah Bapa di sorga, diterima sebagai keluarga kerajaan Allah Bapa di sorga. Ini yang harus menjadi tujuan hidup kita yang terutama dan bukan yang lain. Jadi selama kita masih hidup di dunia ini, yang harus kita persoalkan adalah apakah hari ini, apakah saat ini kehidupan kita sudah ditemukan layak di hadapan Allah Bapa di sorga. Apakah hari ini, apakah saat ini kita sudah menjadi anak kesukaan Allah Bapa di sorga atau belum? Ya. Apakah hari ini, apakah saat ini kita sudah pantas menjadi kekasih hati Tuhan atau belum? Saudaraku, pernahkah kita perkarakan akan hal ini? Kalau kita memperkarakan akan hal ini dengan hati nurani kita yang jujur, lalu kita serius memperkarakan akan hal ini di sepanjang detik waktu hidup kita, maka pikiran kita sudah tidak lagi tertuju kepada berkat-berkat Tuhan. Sebab yang akan kita perkarakan lebih daripada itu adalah bagaimana kehidupan kita bisa ditemukan benar-benar layak dan berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Saudaraku, kita harus tetap percaya ketika kita hidup benar, ketika kita menjaga kesucian hidup, kekudusan hidup kita, lalu kita hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga di sepanjang hari-hari hidup kita. Kita bertanggung jawab dengan hidup kita, bekerja dengan baik, ya. Maka apapun yang kita lakukan pasti akan diberkati oleh Tuhan. Sebab Tuhan tahu mencukupi anak-anaknya sesuai dengan apa yang diperlukannya. Tetapi lebih daripada itu, Allah Bapa di sorga terus ingin membentuk kita supaya kita pada akhirnya bisa menjadi pribadi seperti yang dikehendaki oleh Bapa di sorga. Di dalam Roma 8 ayat 28 firman Tuhan sudah mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kalau dikatakan Allah bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, dari kalimat ini
Ada kata yang terpenting yang harus kita perkarakan adalah apakah selama ini kita sudah hidup mengasihi Allah. Ini dulu yang harus kita perkarakan. Sebab kalau kita hidup mengasihi Allah, maka kita tahu dalam segala keadaan Allah Bapa di sorga tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang hidup mengasihi Dia. Karena orang yang hidup mengasihi Allah dipandang sebagai orang-orang benar di hadapan Allah. Jadi yang terutama, yang terpenting itu kita berjuang untuk menjadi orang yang benar-benar benar di hadapan Allah. Kalau kita menjadi orang yang benar, firman Tuhan katakan, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Jadi kalau kita hidup benar di hadapan Allah, kita hidup mengasihi Allah, mencintai Allah lebih daripada apapun, kita tidak perlu merasa takut. Kita tidak perlu khawatir, saudaraku, apapun persoalan hidup yang kita hadapi. Kita percaya satu hal, pasti ada jalan keluar. Sebab firman Tuhan sudah mengatakan, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Ketika kita mengerti kebenaran firman Tuhan ini, kita akan sadar, mengikut Tuhan itu bukan karena berkat-Nya, tetapi mengikut Tuhan itu karena kita mau pada akhirnya kita bisa menjadi anak-anak Allah di dalam kerajaan-Nya. Inilah tujuan hidup kita sebagai orang percaya. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Terima kasih Bapa di sorga untuk kebenaran firman-Mu yang sungguh menyadarkan kami, dan kami mau berubah ya Bapa. Kami mau berjuang untuk menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu ya Allah, dan hidup melakukan kehendak-Mu di sepanjang umur hidup kami, supaya kehidupan kami pada akhirnya ditemukan layak di hadapan Bapa. Kami bersyukur untuk firman-Mu ya Bapa, dan saat ini kami percaya Engkau akan memberkati kami. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupan kami, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.